Halo trader, bertemu lagi dengan saya, Linus Sang dari Java Belajar Forex. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menganalisa pergerakan pasar dan bingung untuk menentukan kapan waktu terbaik buy atau sell? Kini Anda tidak perlu bingung lagi dalam bertransaksi Forex karena kini telah hadir AutoChartis yang menjadi analis pribadi Anda yang secara otomatis membaca pola pergerakan harga selama 24 jam. Mari kita pelajari bagaimana cara menggunakan AutoChartis dengan tepat untuk menentukan buy atau sell. Sobat trader, kita akan belajar membaca AutoChartis dan bagaimana menentukan posisi buy atau sell sesuai analisa dari AutoChartis tersebut. Kita akan mulai mempelajari bagaimana menentukan buy atau sell. Yang pertama adalah kita mencari sumber analisa AutoChartis dengan memasukkan alamat website ini http://app.autochartis.com/otp/. Kemudian kita masukkan pin pada web base yang berasal dari AutoChartis yang sudah terpasang pada MetaTrader. Jika kita ingin melakukan scalping, kita dapat menggunakan analisa-analisa dengan time frame H1 ke bawah. Sedangkan jika ingin melakukan trading yang lebih jangka panjang dan mendapatkan target yang lebih besar, kita dapat menggunakan time frame H1 ke atas. Bagaimana untuk mendapatkan pin untuk kita masukkan dalam web base? Yang pertama adalah pada grafik MetaTrader yang sudah kita masukkan program AutoChartis. Kita lihat pada tabel ini ada gambar seperti bola dunia. Kita bisa klik gambar seperti bola dunia ini, maka akan muncul kotak pin tersebut. Contohnya pin ini 25662. Lalu kita masukkan pin 25662 ini ke web base yang telah kita ketik tadi. Pin pada web base tersebut, kita akan dapatkan platform ini, di mana platform ini mengandung banyak analisa-analisa. Kalau kita menginginkan Forex, kita bisa pilih di bagian pencarian ini, kita klik Forex. Maka yang akan keluar adalah berbagai mata uang dengan berbagai analisa yang ada berdasarkan pola-pola juga yang ada. Pada saat kita memilih mata uang yang hendak kita analisa dengan AutoChartis, kita pertama melihat kualitasnya terlebih dahulu. Mana kualitasnya yang lebih besar, itu adalah yang terbaik. Contohnya, kita lihat mata uang GBP USD dengan interval 30 menit, kualitasnya adalah 6 bar. Jadi kita pilih GBP USD ini. Pada saat kita pilih, akan muncul grafik GBP USD dengan pola resisten sebagai tahanan. Jenisnya sudah dikatakan di sini adalah breakout, di mana terjadi penembusan. Pada saat terjadi penembusan dan directionnya mengarah ke atas, kita memutuskan untuk mengambil posisi buy. Arah targetnya adalah yang area abu-abu ini di level 1.3159 sampai 1.3172. Kita akan lihat pada MetaTrader-nya. Pada saat terjadi penembusan ini, breakout, kita ambil posisi buy, target menuju gray area ini. Jika kita lihat di sini ada berbagai macam garis yang menjadi resisten dan menjadi support pada pergerakan harga ini. Garis resisten maupun support ini menjadi batas atas dan batas bawah dari pergerakan harga GBP USD ini. Pada saat GBP USD telah mencapai gray area, tetapi sulit untuk menembus garis di level 1.3164 ini, maka diprediksi dia akan berbalik turun menuju garis support di bawah di level 1.3136. Bila menembus level 1.3136, maka akan terus turun menuju ke level 1.3124 dan seterusnya hingga level 1.3115. Kita lihat pergerakan selanjutnya. Harga tidak menembus level 1.3136
sehingga berbalik turun menuju level 1.3128. Pada saat harga bergerak menuju level 1.3128 sampai 31.24, kita bisa mengambil posisi sell jika tembus level 1.3120 menuju target 1.3087. Kita akan lihat contoh yang lain. Pada auto chartis ini kita akan coba lihat pergerakan Euro USD. Kita pilih Euro USD dengan interval 30 menit. Pergerakan menuju naik dengan bentuknya, polanya adalah segitiga, kualitasnya adalah 7 bar. Terlihat bahwa dalam pola segitiga ini terjadi break up menuju level 1.1896 dan diprediksi dapat terus naik menuju level 1.1913. Jika kita melihat arah target gray area pada web base, pada MetaTrader yang perlu kita perhatikan adalah garis-garis support resisten yang disediakan oleh auto chartis sebagai bantuan untuk mengetahui batasan-batasan pergerakan naik atau turun. Pada saat menembus break segitiga ini, diprediksi dia akan naik menuju ke garis resisten ini yang terdekat di 1.1890-an hingga 1.1907. Tapi jika tidak menembus level 1.1890-an, dia akan berbalik turun menuju level 1.1870-an hingga level 1.1864. Jika menembus level 1.1864, maka akan menuju support berikutnya di level 1.1828. Kita akan lihat pergerakan selanjutnya. Kita lihat jika terjadi penembusan support, maka kita lakukan sell, dan jika terjadi penembusan resisten ini kita lakukan buy. Terjadi penembusan support di level 1870-an, kita ambil sell dan akhirnya turun menuju level 1826. Salam profit.